Hai, welcome back to my channel. Akhirnya setelah 1 minggu aku ketemu lagi sama kalian semua. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu, baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke guys, aku tahu banget minggu ini adalah minggu di masa-masa sulit kalian lagi. Karena di Jakarta sendiri adalah kawasan yang lagi puncak-puncaknya naik masalah COVID lagi. Dan pada akhirnya kemarin, tepatnya tanggal 9 September, Gubernur kita Bapak Anies Baswedan sudah menetapkan menarik rem darurat untuk kita semua untuk melakukan PSBB seperti awal pada saat dulu. Dan seperti yang saya udah tahu dan kita semua sudah tahu, kita hari ini menjalankan PSBB kembali. Ya, walaupun kita saat ini PSBB, dimanapun kalian berada, kalian tetap harus sehat, jaga kesehatan, jaga tempat tinggal yang bersih, tetap safety, jangan kotor-kotor, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer dan masker kalau kalian keluar rumah. Protokol kesehatan tetap harus terpenuhi dan harus dipatuhi, dan juga aturan-aturan PSBB kalian harus tetap patuhi karena itu juga menyangkut keselamatan diri kita sendiri. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, aku nggak mau banyak bacot-bacot lagi, dan hari ini aku akan bahas yang sudah kalian request selama 1 minggu kemarin. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah merequest melalui Instagram DM aku dan juga melalui Messenger Facebook aku ataupun melalui email-email yang sudah kalian kirimkan ke aku. Aku berterima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel aku, dan jangan pernah lupa untuk like, comment, share, and subscribe karena subscribe gratis. Oke guys, gak lama-lama hari ini aku akan bahas requestan kalian yang lagi boom banget di Indonesia, adalah kasus Isabella Guzman. Oke guys, seperti yang kita tahu, Isabella Guzman adalah wanita yang hidupnya atau lahirnya di Amerika Serikat. Dia tinggal di Colorado, Amerika Serikat. Dia adalah seorang gadis cantik, anggun dan menawan yang berumur 18 tahun ketika saat dia ditangkap oleh polisi akibat kasus yang dia lakukan. Kasusnya apa? Kita akan bahas selanjutnya. Oke guys, kasus Isabella Guzman. Wow, yang benar-benar beberapa hari lalu sempat viral di Indonesia. Dan ternyata kasus ini itu sudah ada sejak tahun 2013 di Amerika. Dan kasus ini viral ramai diperbincangkan 3 hari yang lalu di negara kita. Kenapa sih si Isabella Guzman, si cewek cantik ini yang anggun, rupanya menawan dan sangat diminati pasti pada laki-laki ya, kok dia punya sampai kasus apa gitu? Oke, kita akan mulai beritanya, tapi sebelum saya bacakan berita-berita yang menarik tentang hal-hal fakta-fakta yang menjanggal menurut saya, kalian akan saya tampilkan dan saya sajikan sebuah video yang menarik untuk kalian lihat dan lebih jelasnya untuk keterangan Isabella Guzman. Check it out.
di video tadi yang saya sudah sajikan. Dan seperti yang kalian sudah lihat, kenapa sih Isabella Guzman ini sampai di penjara, sampai punya kasus? Kenapa? Karena kasus itu. Yap, betul sekali guys. Dia adalah orang yang tega membunuh ibunya sebanyak 151 tusukan di bagian leher dan di bagian muka. Dia menikam ibunya sendiri di kamar mandi rumahnya pada tanggal 28 Agustus 2013 dan tepatnya 21.30 waktu bagian Amerika. Kenapa sih Isabella Guzman sampai tega ngelakuin ini? Kabar-kabarnya dia itu punya kelainan jiwa guys. Kelainan jiwa yang membuat dia seperti itu sejak perceraian ibunya. Yap, betul sekali. Ibunya dan ayahnya itu sudah lama berpisah, dan setelah perpisahan kedua orang tuanya ini jadi membuat Isabella Guzman semakin mengembara, semakin berapi-api sifatnya yang melawan ibunya sendiri. Oke, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2013, Isabella Guzman sempat mengirimkan sebuah email kepada ibunya sendiri yang berupa ancaman kepada ibunya. Ancaman itu berbunyi seperti, kamu akan menebusnya atau kamu akan membayarnya. Ancaman yang sangat-sangat mengerikan bagi seorang anak kepada ibunya. Maksud kata-kata menebus dan membayar itu apa? Gitu. Kalian pasti mikirlah sebagai anak, dan juga kita sebagai seorang wanita ya, pasti anak cewek tuh rata-rata deket lah ya sama ibunya. Tapi kok ada ya orang yang tega ngebunuh ibunya sendiri sampai ditikam gitu. Ya, oke, nggak usah banyak bertele-tele dan berspekulasi. Orang ini katanya orang yang punya kelainan jiwa. Tapi setelah aku pikir-pikir dan aku baca di setiap artikel, ini membuat janggal menurut aku sendiri. Karena orang gila yang dimaksud adalah orang yang gak sadar ngelakuin sesuatu, atau orang yang kejiwaannya terganggu, ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir nih guys, kalian bisa sependapat apa enggak sama aku, bebas. Tapi ini menurut pendapat aku ya. Kenapa orang gila itu bisa mengancam ibunya sendiri sehari sebelum kejadian? Mengirimkan pesan yang berbau sebuah ancaman. Itu apakah dikatakan orang gila? What the what? Oke, setelah selesai mengirimkan pesan, akhirnya besok paginya si ibu sebelum berangkat kerja, akhirnya ibunya menelpon kembali polisi untuk meluruskan ancaman ini. Akhirnya si polisi datang nih ke rumahnya si Isabella Guzman. Nah, nyampe tuh polisi. Nah, udah sampai dan akhirnya dilihat dong si Isabella Guzman ini dan dibilangin, maksudnya gini gimana nih? Ini ancaman kenapa? Gini. Akhirnya udah reda, keadaan sudah membaik. Akhirnya si ibunya udah ngerasa, wah udah baik-baik aja nih anak, kayaknya nggak ada masalah lagi. Ya udah deh, akhirnya si ibunya ini dari kamar mandi yang lagi ada ibunya Isabella Guzman mandi. Nah, si bapak tirinya Isabella Guzman kaget dong di bawah. Lah, ini ada apa kok teriak-teriak? Akhirnya dia lari ke atas menuju kamar mandi itu. Wow. Dan sayang banget loh guys, bapak tirinya Isabella Guzman ini telat. Ternyata di dalamnya udah dikunci sama si Isabella Guzman. Ya, betul. Isabella Guzman datang dan masuk ke dalam kamar mandi yang sedang diisi oleh ibunya sendiri. Dan kalian tahu apa? Dan disitulah terjadinya penikaman sebanyak 151 tusukan yang dilakukan di bagian wajah dan lehernya ibu Isabella Guzman. Wow. Kebayang gak sih guys, seorang anak yang dari kecil disayang, apalagi kita cewek, sama-sama cewek sama ibu kita, akhirnya tega membunuh ibunya sendiri karena dengan dikatakan dia punya kasus kejiwaan.
Sekarang aku balik nanya nih guys sama kalian, apakah kalian percaya si Isabella Guzman itu benar-benar gila atau sakit, punya kelainan jiwa, atau ini hanya seperti konspirasi yang ingin membela orang yang bersalah di depan mata hukum, yang penegakan hukumnya tidak benar, atau memang ada faktor-faktor lain di dalam hal ini? Kalian bisa komen di bawah. Oke, selanjutnya aku akan bahas lagi. Menurut pandangan perspektif hukum pidana Amerika dan Indonesia memang berbeda. Tapi kalau menurut pasal-pasal yang ada di Indonesia, Pasal 44 ayat 1 dan 2 menjelaskan dan menerangkan bahwa orang yang mempunyai kelainan jiwa atau gangguan pada dirinya atau mentalnya tidak dapat dihukum atau dipenjarakan karena dia melakukan secara tidak sadar. Oke, berarti ini masuk ke pasal 44 karena didakwakan pada Amerika. Di sana Isabella Guzman itu adalah orang yang punya kelainan jiwa dan tidak sadar melakukan hal ini gitu. But. Tapi kok kalau nggak sadar dia bisa ngirim email gitu 1 hari sebelumnya gitu. Kalian mikir gak sih, orang gak waras kok bisa ngirim email, punya gangguan jiwa, ngiriman surat ancaman. Terus pas pada saat setelah kejadian, dia mungkin emang setelah kejadian keluar dari kamar mandi slow aja gitu loh, santai aja, dengan mata yang kosong, mata yang gak tertuju dengan siapa-siapa, hanya lurus ke depan, menjauh, menjauh dari tempat kejadian. Dia pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu dia bersembunyi. Apakah itu tidak menunjukkan rasa aneh dalam hal ini? Kenapa kalau orang gila, kenapa kalau setelah membunuh dia tidak teriak-teriak, dia tidak merasa senang atau bagaimana ekspresinya, tapi malah justru ketakutan, seperti orang merasa bersalah dan tidak mau dihukum atas kejadian ini? Kalian pernah berpikir seperti apa? Atau bagaimana menurut kalian pendapat yang saya spekulasikan? Kalau dia memang benar-benar gila, kenapa ketakutan gitu loh? Iya enggak sih? Ya kan? Ya begitulah ya. Nah, dalam kasus yang saya lihat, justru saya bilang kasus Isabella Guzman ini masuk ke pasal 338 KUHP dan juga masuk ke pasal 355 KUHP versi Indonesia. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena pasal ini relevan banget sama orang seperti dia. Karena dia melakukan sebuah tindakan yang menghilangkan nyawa orang dengan cara menyiksanya sebelumnya. Itu sangat-sangat bisa dikatakan tidak wajar ya. Jadi kalian masih bisa bilang spekulasi kalian, dia tuh punya gangguan jiwa sih. Oke lah, aku mungkin nggak tahu ya secara physically, mungkin terlihat masih baik-baik aja atau gimana. Di persidangan pun dia tersenyum. Ini menjadi sangat-sangat menjanggal dan terus menjanggal, karena memang apa ya, gak gampang ngelihat perspektif hukum, tapi sangat luar biasa pemerintah Amerika bisa menyelesaikan kasus ini selama 1 tahun. Dan akhirnya Isabella Guzman itu dikeluarkan dari penjara dengan tidak adanya hukuman karena dikatakan dia punya kelainan jiwa. Akhirnya dia direhabilitasi. Wah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah direhabilitasi dia akan terus dibebaskan dengan kata dia punya kelainan jiwa? Sementara kalau orang punya kelainan jiwa kok bisa ngancam orang gitu loh. Terus kok bisa dia kok kayak punya kelainan jiwa, gak punya ekspresi setelah membunuh, dia malah ketakutan kayak orang ketakutan ngumpet. Iya, seperti itulah pandangan spekulasi menurut aku. Dan kalian bisa komen, like, share, and subscribe di video ini. Dan menurut aku itu yang bisa aku tangkap dari kisah Isabella Guzman. Karena sejatinya seorang anak
itu nggak bakalan pernah tega sih ngebunuh orang tuanya, apalagi orang tuanya yang bener-bener sayang sama dia. Tapi kita nggak pernah tahu ya ini kasusnya kenapa, ada sebuah masalah yang mungkin nggak bisa dijelaskan, ya kan, karena yang merasakan itu Isabella Guzman. Jadi ya pokoknya menurut perspektif hukum pandangan aku seperti itu. Dan terima kasih yang sudah menonton channel aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena subscribe gratis. Dan jangan lupa untuk kalian ngirim email ke sifakarima201@gmail.com buat ngasih tahu nih video-video apa yang harus aku angkat lagi untuk minggu depan. Dan bisa juga melalui DM Instagram aku di di Instagram aku ini ya, kalian bisa lihat SYIFAKARIMA, atau kalian juga bisa messenger ke Facebook aku yang ini Syifa Karima. Kalian bisa banget ya, dan jangan pernah bosen-bosen buat terus komentar-komentar yang positif di channel YouTube aku. Terima kasih banyak yang sudah merequest dan menonton. Mohon maaf banget aku nggak bisa menyajikan yang lebih bagus. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Menurut aku seperti ini. Kalian punya pandangan tersendiri, boleh kalian ucapkan, kalian omongin di YouTube channel aku. Oke, thank you. Nggak apa-apa, karena perbedaan itu udah biasa. Yang nggak biasa itu kita nggak bisa nerima perbedaan gitu. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Thank you for watching and see you. Bye bye. Aku nggak sabar buat ketemu kalian minggu depan.